Halo, bertemu kembali dengan Ibu Tri. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab yang kedua, ya. Bab yang kedua tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Bab yang kedua ini masih ada hubungannya dengan bab yang pertama, yaitu sel. Ya, kalau kemarin kalian mempelajari tentang sel, sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang memiliki fungsi tertentu. Ya, kemudian di sini di bab jaringan ini, ya, khususnya jaringan tumbuhan, berarti kita akan mempelajari kumpulan-kumpulan dari sel, ya, yang nanti mengalami diferensiasi, membentuk suatu jaringan-jaringan tertentu, di mana jaringan tersebut nanti akan membentuk organ tertentu, seperti itu. Ya, baik. Kita akan lanjut. Jika kalian perhatikan di sini, ini ada peta konsep ya tentang materi kita, yaitu materi jaringan tumbuhan. Nah, di peta konsep ini, jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada jaringan meristem, jaringan dewasa. Sebenarnya ini dibedakan hanya berdasarkan masih aktif atau tidaknya sel tersebut. Ya, aktif dalam arti terus-menerus melakukan pembelahan atau tidak. Nah, jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya itu masih aktif terus-menerus membelah. Kemudian kalau jaringan dewasa itu sel-selnya ada yang berhenti membelah sama sekali, ada yang sudah mati, ada yang tidak membelah tetapi dia memang aktif, masih aktif digunakan, aktif untuk metabolisme seperti itu ya. Oke. Kita lihat untuk jaringan meristem, nanti kita berdasarkan letaknya ya. Jaringan meristem itu ada meristem apikal, lateral, interkalar, kemudian jaringan dewasa itu ada jaringan sederhana dan kompleks ya. Nanti masing-masing ini ada parenkim, sklerenkim, kolenkim untuk sederhana, dan kompleks silum phloem atau ini disebut sebagai pengangkut ya. Jaringan pengangkut nanti akan kita pelajari satu-satu di sini. Oke, sebelum nanti lanjut, di pembelajaran sebelumnya Ibu sudah pernah memberikan pertanyaan terkait dengan materi ini ya. Jadi untuk masuk ke materi ini Ibu sudah minta kalian untuk melihat tentang kultur jaringan. Kultur jaringan itu apa? Supaya kamu belajar itu ya. Kemudian bagaimana caranya membuat kultur jaringan? Itu Ibu minta kalian untuk mencari video. Kemudian dari video ini kamu diminta untuk memperhatikan langkah-langkah pembuatan kultur jaringan dan menuliskan laporannya dalam bentuk infografis. Nah, ini sudah ada ketentuannya, mulai dari judul, kemudian alat bahan, langkah-langkah, sampai dengan ada tambahan soal yang ada di sini. Nah, ini nanti dikumpulkan untuk nilai tugas dan juga nilai praktik ya. Jadi ini kan bab kedua ini adalah KD 3.3 ya. Maka tugas KD 3.3 dan nilai KD 4.3 praktek untuk bab tumbuhan. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut untuk jaringan. Di sini jaringan tadi kan dibagi dua ya, ada meristem, kemudian ada jaringan dewasa. Untuk meristem, nih, tadi Ibu mengatakan bahwa sel-selnya terus membelah. Jaringan dewasa selnya tidak terus membelah. Karena ini sudah mengalami diferensiasi ya, perubahan bentuk nanti menjadi jaringan yang menyusun organ-organ tertentu pada tumbuhan. Nah, ini nanti bisa kamu baca mulai dari jaringan meristem dan jaringan dewasa, perbedaannya apa. Perbedaan paling menonjol memang pada ini ya, pembelahannya. Nah, di bawah-bawah ini, perbedaan ini mendukung sifat sel meristem yang terus membelah. Contoh misalnya, ukurannya itu kecil, bentuknya isodiametrik. Isodiametrik itu ya bentuknya hampir kayak gini ya. Nah, isodiametrik. Nah, sama ya nanti
karena sel tumbuhan itu kan punya ini apa namanya dinding sel, maka bentuknya tetap, cenderung tetap. Nah, dinding sel tipis, nah ini ciri khas meristem karena dia terus membelah. Nah, tidak ada vakuola karena dia tidak dipakai untuk menyimpan makanan ya. Tidak ada rongga antar sel. Nah, metabolismenya tinggi sekali, ya betul karena dia terus-menerus membelah. Nah, selnya belum berdiferensiasi, artinya belum berubah ya, belum berubah. Nah, jaringannya sederhana. Oke, kalau jaringan dewasa, nah ini yang di bawah ini mendukung ciri bahwa sel itu tidak terus membelah. Karena memang aktivitas metabolismenya rendah, sudah berdiferensiasi, sudah kompleks, dan seterusnya ya. Atau bahkan dia sudah menjadi tempat untuk menyimpan cadangan, misalnya ya pada vakuola. Contoh misalnya umbi. Nah, umbi itu vakuolanya gede. Kenapa gede? Karena di situ untuk menyimpan amilum misalnya ya. Baik, lanjut. Ini ada jaringan meristem. Ya, kita bahas dulu untuk jaringan meristem. Tadi kan jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel penyusunnya itu bersifat embrional, terus-menerus membelah, ya, memiliki metabolisme yang tinggi. Ciri dari jaringan meristem seperti yang sudah disebutkan tadi ya, nih apa namanya, jaringannya adalah jaringan embrional. Kamu dari kata ini aja pasti ngerti ya, bahwa kalau embrio itu kan dia akan berkembang. Artinya kalau berkembang itu ada pembelahan sel, seperti itu. Nah, ini bentuknya kubus, biasanya isodiametrik, sel kecil, dinding tipis, nukleusnya besar. Nah, ini cirinya ya, karena dia terus-menerus membelah, maka nukleusnya besar. Isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan ya. Vakuola, rongga selnya belum ada atau sangat kecil. Nah, jaringan meristem dibagi menjadi dua nih. Ada berdasarkan letak dan berdasarkan asal. Berdasarkan asal ada meristem primer sekunder, letak apikal, lateral, dan interkalar. Nanti kita lihat berdasarkan letak dulu ya. Perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar dari apa namanya, jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan. Ya, tadi meristemnya ada meristem apikal. Meristem apikal itu ada di pucuk-pucuk, baik pucuk ini daun ujung atas maupun ujung-ujung bawah dari akar ya. Akar paling ujung itu termasuk meristemnya meristem apikal. Kemudian meristem lateral itu ada di sini nih. Nih, lateral ya. Setelah meristem apikal nanti ada meristem lateral. Meristem lateral itu yang membuat tanaman bisa tumbuh ke samping, membesar. Ya, diameternya menjadi panjang. Itu lateral. Kalau apikal itu yang membantu pertumbuhan ke atas atau ke bawah kalau akar. Kemudian tadi ada satu lagi adalah meristem interkalar. Interkalar itu hanya ada pada tanaman yang memiliki ruas, misalnya rumput-rumputan, bambu-bambuan ya, tebu dan seterusnya. Ini kan ada ruas-ruasnya. Nah, interkalarnya itu ada di sini. Oke, paham ya untuk meristem letaknya di situ. Kemudian di sini ada jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu jaringan yang terbentuk nih dari hasil diferensiasi, artinya perubahan bentuk ya, dan spesialisasi dari sel hasil pembelahan jaringan meristem yang tidak membelah lagi. Jadi sebenarnya asalnya sama-sama jaringan meristem, tetapi jaringan dewasa itu sudah mengalami diferensiasi dan spesialisasi, kemudian berhenti membelah. Tuh ya, meskipun nanti ada ya yang membelah, tetapi maksudnya tidak seperti jaringan meristem dan dia sudah mengalami diferensiasi seperti itu. Ini ciri khasnya ya, diferensiasi tadi, kemudian sebentar. Ada diferensiasi, pada umumnya tidak membelah ya, bentuknya permanen, rongga sel besar, dinding sudah mengalami penebalan oleh zat lignin.
Ini nggak ada keterangan zat ligninnya ya, nanti ditambahkan. Zat lignin ini adalah karbohidrat rantai panjang yang menyebabkan sel pada tumbuhan itu bisa menjadi keras gitu ya. Maka kalau tanaman sudah dewasa itu biasanya tanamannya akan batangnya keras seperti itu. Nah, ini sifat-sifatnya ya. Tidak punya aktivitas memperbanyak diri, berhenti membelah tadi ya, ukuran lebih besar, vakuola besar untuk menyimpan makanan kadang-kadang ya, terutama pada umbi-umbian, menyimpan minyak atsiri misalnya pada daun-daunan. Terkadang sel-selnya mati, dinding sel mengalami penebalan, ada ruang antar sel seperti itu. Ini jaringan epidermis ya. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Nah, ini bagian dari jaringan dewasa ya. Yang pertama, epidermis. Epidermis itu bayangkan itu sebagai kulit kalian, tetapi itu ada pada tumbuhan. Berarti menutupi seluruh bagian tumbuhan. Ya, nih kulit ada dimanapun. Ya, baik di akar, batang, daun, buah, bunga, semuanya ada. Ya, oke, baik. Karakteristiknya selnya seperti balok. Nah, bentuknya kadang-kadang ini ya, meskipun tidak semuanya, tetapi memang cenderung seperti balok itu, gini ya, panjang-panjang gitu. Tersusun berlapis tunggal. Satu lapis aja di paling luar. Rapat. Tidak ada ruang antar sel. Bentuk tidak teratur, ukuran bervariasi, tidak memiliki klorofil ya, hati-hati. Epidermis tidak ada klorofil, maka tidak terjadi metabolisme ya. Oke, biasanya hanya ada kromoplas, antosianin, maksudnya berarti zat-zat warna ya yang ada di situ. Kemudian ini ya, tidak ya tadi. Vakuolanya besar, plasmanya sedikit, melekat pada dinding sel, sering dilapisi lignin atau kutikula. Biasanya di atas ini tanaman-tanaman tertentu bagian luarnya itu ada zat ligninnya atau lilin ya, atau kutikula. Fungsi ini sebagai pelindung, karena kan tadi sebagai kulitnya ya, dia pelindung, mencegah hilangnya air, karena nanti di situ ada yang namanya stomata. Nah, stomata ini bisa membantu untuk mencegah penguapan, menyimpan air, penyerapan air kalau pada akar ya. Nah, epidermis atau apa namanya, jaringan yang menutupi tanaman ini, dia memiliki derivat. Derivat itu artinya jaringan epidermis yang mengalami diferensiasi, kemudian memiliki fungsi yang berbeda dengan epidermis itu sendiri, tetapi sebenarnya dia tetap epidermis gitu ya, bagian dari epidermis. Satu, stomata. Pasti sudah tahu ya yang namanya stomata itu apa. Stomata itu selnya punya kloroplas, kemudian tersebar di permukaan daun. Nih, bentuknya seperti ini. Kloroplas itu adalah jalan gas, kemudian uap air keluar masuk dari dalam organ tumbuhan, terutama daun, ya. Sini. Itu. Nih, fungsi-fungsinya di sini ya. Penguapan, respirasi, kemudian keluar masuknya CO2. CO2 hasil dari respirasi sel, kemudian CO2 masuk berarti nanti untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis menghasilkan oksigen ya, dikeluarkan. Nah, itu juga melalui stomata. Nah, ini gambaran jenis-jenis ya, tipe-tipe stomata, tidak usah dihafalkan, ini hanya sekedar kalian supaya tahu bahwa stomata itu bentuknya enggak kayak gini saja, tetapi ada banyak sekali bentuknya ya. Yang kedua ada trikomata atau rambut ya.
ini ada trikomata yang memiliki kelenjar, ada yang tidak memiliki kelenjar. Nah, yang tidak memiliki kelenjar, misalnya ini untuk mengurangi transpirasi, ya, rambut sisik. Jadi dia ada di tanaman itu seperti perlindungan ganda gitu ya. Kemudian trikoma yang memiliki kelenjar. Nah, ini biasanya tanaman apa namanya ya, tanaman yang ditanam di laut itu bakau. Nah, tanaman bakau ini memiliki trikoma glandular. Dia punya kelenjar, yang kelenjar ini nanti digunakan untuk mensekresikan garam yang terlalu banyak diserap oleh akar. Maka di dalam tanaman bakau itu nanti ada mekanisme pengeluaran garam. Nah, pada pagi hari biasanya nanti bagian daun itu akan ada garam-garamnya gitu ya, lapisan-lapisan garam. Karena memang dikeluarkan melalui epidermisnya yang disebut trikoma. Seperti itu. Nah, ini contoh gambarannya dari bentuk-bentuk trikoma. Oke, kemudian yang ketiga, derivat yang ketiga itu ada spina atau duri. Nah, spina atau duri pada tanaman mawar atau misalnya pada tanaman bougainville, ya. Kalau pada tanaman mawar itu kan biasanya kalau tanaman mawar durinya bisa dipotek ya, karena memang disebut sebagai spina atau duri palsu. Ini dia tidak, jaringannya itu tidak nyampe ke dalam, maka bisa dipotek. Kalau spina yang asli itu sampai ini ke dalam. Nah, jadi dia itu terbentuk dari stele atau silinder pusat, maka nggak bisa dipotek. Contoh pada tanaman bougainville seperti itu, ya. Oke, kemudian ini ya fungsinya ya tetap ya dia melindungi tanaman. Oke, dari gangguan misalnya manusia supaya tidak dipetik, itu juga termasuk ya mekanisme. Kemudian tidak dimakan tanaman, tidak dimakan hewan. Nah, itu ya. Oke, mekanisme perlindungan pada tanaman. Oke, yang keempat filamen. Nah, filamen itu baik. Yang kedua ini adalah jaringan parenkim. Ya, jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar. Ya, jaringan dasar ini ada di semua hampir organ tumbuhannya. Jadi hampir semua organ tumbuhan itu dia memiliki parenkim. Nah, untuk parenkim, nah di sini dia memiliki sifat totipotensi yang kemarin sudah kalian pelajari ya di bagian kultur jaringan. Maka di parenkim itu sel-selnya itu bisa membelah dan bisa berdiferensiasi ya menjadi bentuk lain. Nah, sehingga dia dimanfaatkan untuk pembuatan kultur jaringan. Oke, kemudian silahkan ini diperhatikan gambarnya. Di sini ini menunjukkan fungsi dari, bukan menunjukkan ya, maksudnya memperlihatkan gambaran dari sel parenkim. Kalau ini ada di penampang daun ya, ini ada parenkim bunga karang atau spon dan parenkim palisade atau jaringan tiang. Nah, ini parenkim yang ada di daun. Kemudian ini ada di akar. Nah, parenkimnya ada di sini ya. Nih, ini semua parenkim yang warnanya hijau muda. Nah, parenkim itu memiliki fungsi, contoh misalnya sebagai tempat cadangan makanan, menyimpan air, nah kemudian memiliki kemampuan memperbanyak diri. Nah, ini sangat penting ketika tanaman itu mengalami kerusakan. Nah, biasanya nanti parenkim itu yang akan membantu untuk memperbaiki seperti itu. Ini contoh dari modifikasi-modifikasi parenkim ya, ada parenkim udara, kemudian ada parenkim penimbun dan seterusnya. Ini penjelasannya. Untuk modifikasi dari parenkim, Ibu misalnya ini ya memberikan satu contoh saja, misalnya parenkim air. Mana parenkim air contohnya? Nah,
Nih parenkim air ya. Mana tadi? Parenkim air itu memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan air. Misal pada tanaman kaktus seperti itu. Ya, jadi dia mengalami modifikasi perubahan bentuk. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau ini kan fungsi ya, berdasarkan fungsi, kalau ini berdasarkan bentuk. Nah, contoh tadi ada parenkim palisade, spon atau bunga karang yang ibu tunjukkan pada gambar sebelumnya ya di sini. Nah, ini berdasarkan bentuk-bentuknya. Baik, nanti kalian bisa baca sendiri untuk modifikasi-modifikasi dari parenkim. Kemudian ini yang selanjutnya. Kalau tadi kita sudah belajar meristem, parenkim, sekarang kita belajar yang ketiga adalah jaringan penguat. Apa itu jaringan penguat? Jaringan penguat itu nama lainnya stereon ya. Jaringan penguat itu jaringan yang berada di dalam tumbuhan yang bisa memberikan kekuatan pada tanaman. Kalau dia ada di tanaman muda, nah biasanya dalam bentuk kolenkim, atau kalau tanamannya sudah dewasa, disebut bukan disebut ya, maksudnya penyusunnya itu lebih banyak adalah sklerenkim. Nah, jaringan penguat ini ada di hampir seluruh bagian tanaman, batang, daun, akar, bunga, buah, dan seterusnya. Tuh ya. Oke, kita lihat macam-macam dari jaringan penguat. Yang pertama itu ada kolenkim ya. Kolenkim itu sel-selnya masih hidup ya, dia memiliki sifat mirip dengan parenkim ya, tetapi sedikit berbeda. Nah, kalau kolenkim itu biasa ditemukan pada batang ya, tangkai daun bunga, kemudian tulang tulang daun, dan juga di akar. Nah, ini memiliki dinding sel yang tipis, kemudian dinding selnya itu mengandung selulosa ya, pektin, hemiselulosa, tidak ada rongga. Dan sebiasanya ini adalah kolenkim ini menyokong pada tanaman muda. Nah, tanaman yang masih muda itu kolenkim. Baik, selanjutnya ini gambaran dari kolenkim ya. Oke, ini gambaran dari sel-sel kolenkim. Kemudian yang kedua ada sklerenkim. Nah, sklerenkim itu adalah penyokong pada tanaman yang sudah dewasa. Dinding selnya mati, menebal, kuat. Biasanya dinding sel ini kalau tanaman itu sudah usianya bertahun-tahun, dia akan membatu ya, maka nanti bisa dimanfaatkan sebagai ini, misalnya kayu jati digunakan untuk pembuatan lemari, pembuatan kursi, dipan, dan seterusnya. Kenapa bisa? Karena memang dia kuat, karena sel-selnya itu sel mati yang terdiri dari zat lignin ya. Jadi zatnya itu merupakan karbohidrat rantai panjang yang kuat gitu ya. Baik, sklerenkim ini ada dua ya contohnya, yaitu ada serat dan juga ada sel batu atau sklereid ya. Nih serat fiber ya biasa digunakan kan untuk pembuatan industri-industri tertentu. Nih sklereid, kalau tadi serat, ini sklereid. Sklereid itu tadi seperti yang ibu sampaikan adalah sel-sel sklerenkim yang sudah mengalami pengerasan ya, mirip dengan batu. Nih, ini biasanya ada di bagian korteks, batang, tangkai daun. Itu di antara sel-sel parenkim ya, biasanya seperti itu. Oke, ini perbedaan antara
jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Nanti kalian bisa perhatikan di situ ya. Perbedaan-perbedaannya apa, silahkan dibaca. Oke, sekarang yang keempat adalah jaringan pengangkut. Untuk jaringan pengangkut ini nanti ada dua ya yang kita pelajari, yaitu silem dan juga floem. Yang pertama untuk silem dulu. Silem itu jaringan nih ya, dia pengangkut. Dia akan mengangkut zat hara, air mineral, dari dalam tanah, kemudian nanti mengedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Sel-selnya sel mati, ada zat lignin, kemudian tersusun oleh parenkim silem, serabut silem, dan unsur-unsur pembuluh trakeit ya. Nih, trakea-trakeit yang ada pada silem itu sel mati, tidak memiliki stomata. Jadi hanya bagian dinding sel saja biasanya ya. Nah, kemudian sambung menyambung. Nah, itu bisa digunakan untuk pembuluh mengangkut air dan mineral. Kemudian oh ya, penebalannya pada dindingnya itu karena zat ligninnya. Nih bentuknya seperti ini. Bagi trakea ya. Nih. Jadi dia itu sebenarnya sel yang sambung menyambung gitu ya. Di sini penebalannya itu karena adanya zat lignin. Nih, maka dia kuat. Kemudian di tengahnya berongga sehingga air nanti bisa lewat di situ. Kemudian ujungnya itu terbuka, ada perforasinya ya. Ada nih plat perforasinya di sini. Oke, kemudian ini ya gambaran dari silem seperti ini. Dia pasti nanti berdampingan dengan floem ya. Silem itu akan berdampingan dengan floem. Oke, yang kedua tadi dari jaringan pengangkut ada yang namanya floem. Ini berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis ya. Nah, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Meskipun fotosintesis itu terjadi di daun, tetapi nanti tetap diedarkan ke seluruh bagian tumbuhannya. Nah, nih ada gambaran dari jaringan floem. Biasanya itu kan floem dan silem itu berada dalam satu bundel ya, maksudnya satu ini tempat. Nah, misalnya ini pada tanaman monokotil, ya, dia kan tidak terkonsentrasi di tengah tetapi dia menyebar. Nah, nanti dalam satu bundel ini dia terdapat ada silem dan juga floem seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk floem tersusun oleh sel hidup ya. Ya, beda tipe. Nah, tersusun atas parenkim floem, kemudian serabut floem, pembuluh tapis dan sel pengiring. Nah, ini bisa mengangkut hasil asimilasi atau fotosintesis. Nah, ini ada buluh tapis ya, bagian dari floem. Ini nanti bisa dilihat dibaca ya. Ini sederet sel longitudinal penyusun floem. Ada lempeng tapis. Nah, kemudian ini ada sel pengiring ya. Sel pengiring itu memberikan nutrisi pada sel buluh tapis. Nah, bentuknya seperti ini. Ini untuk floem ya. Oke, pembuluh floem. Ada buluh tapis. Nah, ini nanti memberikan makanannya, fungsinya seperti itu. Baik, ini tentang jaringan ya. Tadi jaringan tumbuhan itu terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem ada meristem apikal lateral interkalar, kemudian jaringan dewasa ada jaringan sederhana dan kompleks. Yang sederhana itu ada parenkim, kolenkim, sklerenkim. Kemudian yang kompleks ada silem dan floem. Harapannya kalian bisa memahami ya, sambil nanti dibaca bukunya kalau penjelasan Putri kurang tepat. Oke, terima kasih. Untuk materi jaringan, jenis-jenis jaringannya cukup ya. Nanti kita akan
lanjut mempelajari tentang organ pada tumbuhan. Terima kasih, semoga membantu belajar kalian. Salam sehat selalu.